Hanya jika karena orang lain sukses, bukan berarti kamu gagal. Hai, saya Desima Arwan. Di channel ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mematahkan self-limiting belief, sharing tentang personal development journey, dan juga bagaimana membangun atau meningkatkan emotional intelligence kita. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 langkah menghentikan self-limiting belief, terintimidasi oleh kesuksesan orang lain. Yang pertama adalah mengidentifikasi limiting belief kita, yang kedua reframing, yang ketiga changing, yang keempat practicing growth mindset. Jika kamu membutuhkan atau sedang mengalami perasaan terintimidasi oleh kesuksesan orang lain, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang banyak. Apakah kamu terintimidasi dengan kesuksesan orang lain? Apakah kamu terintimidasi dengan silaunya postingan orang-orang di sosial media? Atau kamu cenderung mencurigai cara-cara keberhasilan orang lain? Apakah kamu cenderung menempatkan nilai hidupmu berdasarkan ambisi, pencapaian, dan ekspektasi orang lain? Di sini kita akan mencoba mengenali limiting belief, terintimidasi oleh kesuksesan orang lain dengan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menjadi ketakutan dan keraguan saya? Apa yang menjadi ketakutan dan keraguan saya akan kesuksesan orang lain? 1. Mungkinkah kamu merasa bahwa kamu tidak cukup kompeten dan tidak mampu mengikuti ekspektasi orang lain? Kamu sering membandingkan diri dengan orang lain dan merasa menjadi sebuah kegagalan. Melihat orang-orang berhasil atau melakukan hal-hal besar, kamu merasa semakin kecil dan merasa tidak penting. Atau mungkinkah kamu merasa kesuksesan mereka malah meng-highlight kekurangan dan kegagalan kamu? Atau kamu takut tidak akan pernah sukses seperti mereka? Aku pribadi, aku mencoba untuk mengenali perasaan ini. Mencoba memproses perasaan-perasaan yang timbul dari intimidasi yang aku rasakan. Aku mencoba untuk fokus pada tujuan dan pencapaianku dan juga merayakan kesuksesan orang lain. Lambat laun, aku mulai belajar untuk menerima perasaan saya dan lebih percaya diri. Pertanyaan yang kedua, untuk mengenali limiting belief, terintimidasi oleh kesuksesan orang lain adalah apa yang menjadi negatif self-talk kamu. Mungkin kamu juga akan berkata seperti ini, aku tidak akan pernah sukses, apalagi seperti mereka. Aku tidak sepintar, tidak seberuntung, tidak sekreatif mereka. Aku memang tidak layak di situasi ini. Aku tidak layak mendapat kesempatan-kesempatan ini. Sebenarnya aku hanya berpura-pura sukses. Dari jawaban-jawaban ini, aku belajar mengenai apa yang terjadi dan bagaimana perasaanku ketika merasa terintimidasi oleh kesuksesan orang lain. Dengan fokus pada kesempatan dan pencapaian dan proses yang kita kerjakan, kita diingatkan untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki timingnya masing-masing. Kita juga akan belajar selangkah demi selangkah untuk mengatasi perasaan terintimidasi oleh kesuksesan orang lain. Pertanyaan yang ketiga, untuk mengenali limiting belief kita adalah apa yang sering kita hindari. Dalam kasus ini, apa yang sering kita hindari saat merasa terintimidasi oleh kesuksesan orang lain? Jika saya terintimidasi oleh kesuksesan orang lain, saya cenderung menghindari kegagalan dan penolakan. Melihat seseorang sukses membuat saya merasa tidak cukup berkualitas dan akan lebih mudah untuk tidak mencoba sesuatu daripada menghadapi resiko gagal. Saya akan menghindari dinilai, dikritik, atau dihakimi orang lain. Saya akan menghindari perasaan menjadi kegagalan jika aku
tidak merealisasikan ekspektasi sendiri dan ekspektasi orang lain. Menghindari berhadapan dengan keraguan dan rasa tidak aman, menghindari risiko dan menghindari ide-ide keluar dari zona nyaman. Pertanyaan yang keempat untuk mengenali self-limiting belief kita adalah apa bukti yang mendukung self-limiting belief kita. Misal, pengalaman masa lalu. Aku nggak lolos tes pekerjaan, jadi saya pasti tidak qualified. Membandingkan diri sendiri, aku belum mencapai kesuksesan seperti teman-teman seangkatanku. Yang ketiga, kita membuat tuntutan dan social judgment. Aku tidak punya follower, tidak punya likes banyak orang lain. Aku tidak punya gaji, harta, jabatan seperti orang lain. Jadi aku pasti tidak qualified dan tidak akan sukses. Dari mana dan sejak kapan kamu belajar terintimidasi oleh kesuksesan lain? Untuk mematahkan limiting belief ini, kita harus mereframing atau meninjau ulang limiting belief kita dengan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah pemikiran atau keyakinan ini benar? Jika tidak, cari buktinya. Apakah benar orang sukses memandang saya rendah? Mungkin iya, mungkin tidak. Namun sangat penting agar kamu fokus dengan perjalanan kamu sendiri. Apakah benar kesuksesan mereka meng-highlight kekurangan kamu? Mungkin saja. Jika kalian misalnya berada di lingkungan yang sama, misal sama-sama merintis bisnis F&B, atau sama-sama sedang tes pekerjaan. Namun, apakah ini menghentikanmu mengupayakan kesuksesanmu? Pertanyaan yang kedua, keuntungan apa yang kamu dapatkan dari perasaan terintimidasi oleh kesuksesan orang lain? Apakah perasaan terintimidasi oleh kesuksesan orang lain bisa jadi motivasi kamu? Atau malah menjadi mengecilkan hati? Apakah kesuksesan orang lain bisa menjadi inspirasi yang membuatmu lebih berusaha untuk mencapai tujuan kamu? Atau membuat kamu semakin down dan tidak berani bertindak? Perasaan terintimidasi oleh kesuksesan orang lain bisa jadi bahan pembelajaran. Kamu bisa belajar dari strategi dan ketekunan mereka. Terintimidasi oleh kesuksesan orang lain bisa saja membuat kamu cenderung berpikiran negatif kepada usaha dan kesuksesan mereka, atau lebih menghargai kerja keras dan dedikasi yang mereka lakukan untuk mencapai kesuksesan yang mereka dapatkan. Pertanyaan yang ketiga, untuk reframing perasaan terintimidasi oleh kesuksesan orang lain. Apa yang terjadi jika kamu tidak merasa terintimidasi oleh kesuksesan orang lain? Apakah kamu akan lebih percaya diri? Lebih termotivasi? Apakah relasimu akan semakin baik? Pertanyaan yang keempat, apa yang akan kamu katakan kepada seseorang yang juga merasa terintimidasi oleh kesuksesan orang lain? 1. Kamu akan mengatakan bahwa setiap orang mempunyai waktu dan perjalanannya masing-masing. Apakah kamu akan mengatakan kepada orang tersebut bahwa kamu tidak tertinggal ataupun di belakang seseorang? Kamu sedang mengerjakan jalur kamu dan mengerjakan proses yang memang khusus untuk kamu. Atau apakah kamu akan mengatakan menyemangatinya untuk fokus pada progresnya? Apakah kamu akan juga mengatakan, jangan takut minta tolong, minta bantuan pada orang lain? Apakah kamu akan mengatakan bahwa terimalah kegagalan sebagai hal normal dalam mencapai kesuksesan? Apakah kamu siap merubah mindset kamu? Apakah kamu siap menerima dan merayakan kesuksesan orang lain? Apakah kamu sudah siap belajar dari kesuksesan orang lain? Kali ini kita akan melakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah ganti keyakinan negatif dengan keyakinan yang positif. Misal, kesuksesan orang lain tidak meniadakan kesuksesanmu, atau kesuksesan orang lain tercipta oleh usaha dan ketekunan mereka, dan kamu juga pasti bisa mewujudkan kesuksesanmu sendiri. Cara yang kedua,
Merubah limiting belief menjadi growth mindset adalah cari bukti yang mendukung keyakinan baru kamu. 1. Kenali pencapaian kamu. Syukuri dan rayakan setiap pencapaian agar kamu lebih percaya diri. Take action. Kerjakanlah tujuan-tujuan kamu. Breakdown target dan tujuanmu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa di-manage dan diukur. Yang ketiga, carilah bantuan, feedback maupun konsultasi dengan tenaga profesional, baik untuk bisnis, pendidikan, finansial, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk merubah limiting belief menjadi positive mindset adalah, atau dalam kasus ini, cara yang ketiga untuk merubah perasaan atau keyakinan terintimidasi oleh kesuksesan orang lain adalah gunakan afirmasi positif. Katakan pada dirimu sendiri, aku bisa mewujudkan impian dan kesuksesanku. Aku memiliki perjalanan yang sesuai dengan timing dan keunikan hidupku. Aku bangga dengan proses yang kuhidupi. Aku bersyukur atas kesuksesan orang lain. Aku bisa belajar dari kesuksesan orang lain. Orang nggak akan menghargai orang lain, atau orang nggak akan menghargai kamu saat kamu berada di bawah. Orang akan sulit mengingat atau bahkan mengabaikan kamu saat kamu biasa-biasa saja. Sebenarnya, no hard feeling. Kamu tidak harus mengabaikan kebutuhan kamu karena dipandang orang biasa-biasa saja. Kamu tidak harus menipu dirimu sendiri untuk mengikuti kehidupan dan style orang lain. Saat ini kita sampai pada tahap yang keempat, yaitu mempraktekkan growth mindset dengan 3 cara, yaitu celebrate your progress. Bagaimana cara kita untuk merayakan progres kita? Bekerjalah atau work on yourself. Belajar. Do what you can do. Terima semua hal manusiawi yang kamu alami, kesedihan, bahagia, tawa, tangis. Cobalah berada di circle orang-orang yang sedang berjuang juga. Apakah kamu tahu dan bisa merasakan perjuangan mereka secara nyata? Yang kedua, untuk mempraktekkan growth mindset adalah embrace your challenge. Rayakan rasa penasaranmu. Rayakan kemampuan belajarmu. Berbahagialah dengan kesuksesan sahabatmu ataupun kesuksesan orang lain. Ucapkan selamat pada temanmu yang lulus atau yang berhasil atau yang promosi. Doakan keberhasilan orang lain. Bantu seseorang mencapai tujuannya. Ketiga, untuk mempraktekkan growth mindset adalah latihlah dirimu untuk berpikir positif. Belajar melihat dan menghargai orang lain. Belajar melihat dan menghargai usaha sendiri. Ciptakan inspirasi dari kisah hidup sendiri. Ciptakan inspirasi dari hidup keluarga dan belajar berprasangka baik atas kehidupanmu dan kehidupan orang lain. Sekarang kita sudah mendapat gambaran besar bagaimana mematahkan self-limiting belief kita. Ada 4 pertanyaan dalam mengenali limiting belief kita. Ada 4 pertanyaan untuk reframing atau menantang limiting belief kita. Ada 3 cara untuk mengubah limiting belief kita menjadi growth mindset, dan ada 3 cara untuk mempraktekkan growth mindset dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dokumentasikan setiap step yang telah kamu kerjakan, baik dalam tulisan, video, maupun reviewan dari bos maupun supervisor kamu. Sampai di sini video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen atau tag teman-teman kamu membutuhkan video ini. Sampai jumpa.